Usai leg C, Matteo Darmian ingin Inter habisi Monaco. B. Inter Milan, Matteo Darmian, mengingatkan timnya untuk segera mengalihkan fokus pada laga kontra AS Monaco usai mereka menghabisi leg C. Inter Milan mendapatkan hasil yang sangat memuaskan pada lanjutan pertandingan Giornata ke-22 Serie A. Pasalnya, saat mereka tandang ke markas leg C di Stadio Comunale Via del Mare, Senin 26 Januari dini hari WIB, Nerazzurri berhasil meraih kemenangan dengan skor telak 0-4. Berkat kemenangan ini, Inter berada di posisi kedua klasemen sementara Serie A dengan koleksi 50 poin. Mereka tertinggal 3 angka dari Napoli di peringkat pertama, namun Inter masih memiliki satu laga yang belum dimainkan. Matteo Darmian sendiri sebelumnya mengaku sangat bahagia dengan kemenangan ini. Meski demikian, ia juga mengingatkan timnya untuk segera mengalihkan fokus pada laga kontra Monaco. Darmian ingin Inter memenangkan pertandingan ini sekaligus menyegel satu tempat di posisi 8 besar untuk mendapatkan tiket otomatis ke fase gugur Liga Champions. Mulai besok, kami akan mulai memikirkan pertandingan Liga Champions menghadapi Monaco, karena kami ingin finish di posisi 8 besar. Napoli menjalani musim yang hebat dan merupakan tim yang kuat, namun kami ingin bersaing dengan mereka hingga akhir, ujar Darmian seperti dilansir dari laman resmi klub. Pemutusan kontrak Danilo tinggal tunggu pengumuman resmi Juventus. Berbagai laporan pada hari Senin 27 Januari ini mengklaim bahwa Danilo telah memutus kontraknya dengan Juventus dengan kesepakatan bersama jelang kepindahannya di bursa transfer Januari. Menurut berbagai kabar dari sejumlah media dan jurnalis, termasuk Il Bianconero, sang pemain asal Brasil telah bersepakat untuk mengakhiri kerjasamanya dengan si Nyonya tua, yang telah dibela olehnya dalam 5,5 tahun terakhir. Sang pemain berusia 33 tahun sebelumnya sempat dikaitkan dengan Napoli, namun kini justru akan kembali ke Brasil untuk membela Flamengo. Kabar yang sebelumnya beredar mengatakan bahwa dia telah memiliki kesepakatan dengan Partenope, yang baru saja mengalahkan Juve dengan skor 2-1 pada akhir pekan kemarin dan memuncaki klasemen sementara Serie A pada saat ini. Namun demikian, sebagaimana dilansir dari Football Italia, Danilo disebut lebih suka untuk kembali ke negara asalnya karena alasan personal. Kepergiannya memberikan tempat untuk Renato Veiga, yang melaksanakan tes medisnya bersama Juventus pada hari Senin 27 Januari ini setelah tiba di Turin pada Minggu malam waktu setempat. Veiga dipinjam secara murni dari Chelsea, tanpa opsi untuk dipermanenkan. Dia akan menjadi rekrutan ketiga Juve di bursa transfer Januari ini. Sebelumnya, Bianconeri telah mendatangkan Randal Colo Muani dari Paris Saint-Germain, juga dengan status pinjaman, dan Alberto Costa dari Vitória Guimarães secara permanen. Tak hanya Veiga, Juve juga diharapkan mendatangkan satu bek tengah lagi, yang tampaknya adalah Jean-Claire Todibo. Torino siapkan jurus terakhir untuk dapatkan Tajon Buchanan. Torino siap mengambil langkah terakhir untuk menyelesaikan kesepakatan pinjaman Tajon Buchanan. Perwakilan klub akan bertemu dengan pihak Inter Milan. Pemain asal Kanada itu mengawali musim ini dengan sangat buruk. Dia harus tersingkir dari tim utama karena cedera tibia. Sejak saat itu dia hanya bermain selama 61 menit dalam 5 penampilan Serie A di akhir November. Dalam beberapa minggu terakhir, tim Granata telah muncul sebagai tujuan potensial bagi pemain berusia 25 tahun tersebut, setelah Direktur Inter Milan bertemu dengan pemain tersebut untuk membahas masa depannya. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Tajon Buchanan mengajukan kemungkinan peminjaman untuk membantunya mendapatkan lebih banyak waktu bermain dan kembali ke performa terbaiknya. Menurut FC Internews, Torino telah membuka pembicaraan dengan Inter terkait pinjaman selama 6 bulan dan diperkirakan akan mencoba menyelesaikan kesepakatan tersebut guna mengalahkan persaingan dari tim lain. Sebelumnya, AC Monza yang sedang berusaha untuk keluar dari zona degradasi, dilaporkan sangat berminat untuk memperkuat timnya dengan mendatangkan Buchanan di bursa transfer Januari ini. Di sisi lain, baru-baru ini pelatih timnas Kanada, Jesse Marsch juga telah mengkonfirmasi jika pemain serba bisa tersebut sangat ingin keluar dari Giuseppe Meazza dengan status pinjaman demi mendapat menit bermain yang konsisten. Sementara itu, Inter juga terbuka dengan kemungkinan tersebut. Namun dibutuhkan proses negosiasi untuk membahas detail kontrak pinjaman sang pemain. Simone Inzaghi pecahkan rekor Max Allegri di Serie A usai mengalahkan Lecce 4-0. Pelatih Inter Milan Simone Inzaghi telah memecahkan rekor Serie A yang sebelumnya dipegang oleh Max Allegri. Pelatih Nerazzurri berusia 48 tahun ini telah meraih 200 kemenangan di Liga Utama Italia. Kemenangan ini diraihnya bersama Lazio dan Inter. Dan Simone Inzaghi telah mencapai tonggak sejarah itu dalam 332 pertandingan di divisi tersebut. Itu lebih cepat daripada pelatih lain manapun dalam sejarah Serie A.
Akun statistik sepak bola Opta mencatat pencapaian mengesankan dari pelatih Inter ini di akun Twitter mereka. Mereka mencuit, Simone Inzaghi menjadi manajer yang hanya butuh sedikit pertandingan untuk meraih 200 kemenangan dalam sejarah Serie A, 200 kemenangan dalam 332 pertandingan, menyalip Massimiliano Allegri, 200 dalam 338 pertandingan. Pemimpin. Inter harus membuat perubahan jika ingin terus bersaing. Legenda sepak bola Italia, Beppe Bergomi, memberikan pandangannya tentang performa Inter usai kemenangan 4-0 atas Lecce. Dalam diskusinya di Sky Sport Italia, Bergomi memuji kekuatan Nerazzurri sekaligus memberikan evaluasi terkait beberapa aspek permainan tim asuhan Simone Inzaghi. Bergomi menyoroti penampilan Mehdi Taremi, yang mencetak gol perdananya di Serie A lewat penalti di laga tersebut. Namun, ia menegaskan Taremi masih harus meningkatkan performanya. Kalau Taremi tidak mencetak gol, itu bisa dimaklumi. Tetapi, dia harus meningkatkan performa secara keseluruhan. Inzaghi memintanya untuk lebih baik, karena itu akan memberi kebebasan bagi pelatih untuk merotasi pemain, termasuk Thuram atau Lautaro. Jika performanya meningkat, gol-gol akan datang dengan sendirinya. Mengenai persaingan gelar Serie A, Bergomi menilai Napoli masih memiliki keunggulan meskipun Inter menunjukkan konsistensi. Napoli telah menyelesaikan 2 pertandingan besar melawan Juventus dan Atalanta dengan kemenangan. Mentalitas mereka berubah dibanding musim lalu. Tidak ada lagi penurunan performa di babak kedua, seperti yang mereka alami sebelumnya, jelas Bergomi. Di sisi lain, Inter masih memiliki jadwal berat, termasuk laga tandang melawan Atalanta, Juventus, Napoli, dan derby melawan Milan. Pertanyaannya, apakah Inter memiliki kekuatan untuk menang di laga-laga besar itu? Mungkin saja. Tapi saat ini, Napoli sudah menyelesaikan 2 ujian penting, ditambahnya. Bergomi menutup dengan optimisme terhadap Inter, sembari menyoroti pentingnya rotasi pemain, mengingat usia rata-rata skuad yang cukup tinggi. Inter harus membuat perubahan jika ingin terus bersaing. Mereka memiliki kekuatan, tetapi tantangannya adalah menjaga konsistensi di setiap kompetisi. Hakan Calhanoglu diragukan tampil sebagai starter di derby Inter versus AC Milan. Gelandang andalan Inter, Hakan Calhanoglu, dipastikan tidak akan fit untuk menjadi starter dalam pertandingan derby della Madonnina melawan AC Milan akhir pekan depan di Serie A. Menurut laporan dari Sky Sport Italia, pemain internasional Turki berusia 30 tahun itu kemungkinan hanya bisa berada di bangku cadangan dalam laga melawan mantan klubnya, Rossoneri. Calhanoglu telah absen dalam beberapa pertandingan terakhir Inter akibat cedera. Absennya sang gelandang menjadi pukulan besar bagi Nerazzurri, mengingat perannya yang sangat penting di lini tengah. Selama ketidakhadirannya, Inter harus mengandalkan Kristjan Aslani dan Piotr Zielinski untuk mengisi pos yang ditinggalkan Calhanoglu. Meskipun keduanya mampu menjalankan tugas dengan baik, kehadiran Calhanoglu tetap sangat dirindukan, terutama dalam pertandingan besar seperti derby melawan AC Milan. AC Milan telah mengalahkan Inter 2 kali musim ini, baik di Serie A maupun di Supercoppa Italiana. Oleh karena itu, pertandingan ini tidak hanya menjadi ajang pembalasan bagi Inter, tetapi juga sangat krusial dalam persaingan perebutan gelar juara dengan Napoli. Bagi Calhanoglu sendiri, pertandingan melawan AC Milan selalu memiliki arti khusus. Ia pernah membela Rossoneri selama 4 musim sebelum pindah ke Inter, sehingga derby ini selalu menjadi laga penuh emosi baginya. Dengan kondisi ini, diprediksi peluang Calhanoglu untuk menjadi starter di derby sangat kecil. Inter kemungkinan hanya akan menyertakannya di bangku cadangan, jika ia benar-benar pulih tepat waktu. Absennya Calhanoglu di derby ini tentu menjadi tantangan besar bagi Inter, yang sangat membutuhkan kemenangan untuk menjaga momentum di tengah persaingan ketat di papan atas klasemen.